Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Nur Asih Sarifai dengan NIM 21030401039, kelas C, program studi administrasi kesehatan. Konteks pembahasan yang akan dibahas dalam materi implementasi kebijakan yaitu definisi implementasi, penyusunan kebijakan, kebijakan rawan masalah, dan model analisis implementasi kebijakan kesehatan. Definisi implementasi kebijakan. Implementasi adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan sejumlah indikator keberhasilan atau kinerja dan pencapaian. Kebijakan kesehatan merupakan sekumpulan keputusan yang dibuat pemerintah berhubungan dengan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Penyusunan kebijakan yang pertama itu agenda setting, kedua perumusan kebijakan, ketiga adopsi kebijakan, keempat implementasi dan evaluasi. Agenda setting. Yang pertama itu solusi yang memungkinkan untuk masalah tersebut. Yang kedua, masalah atau problem. Yang ketiga, keadaan politik. Rumusan kebijakan ada 6, yaitu peraturan proses dan penetapan prioritas, penggambaran permasalahan, penetapan sasaran dan tujuan, dan perencanaan kebijakan. Adopsi kebijakan atau pengesahan kebijakan merupakan tahap penting karena pada tahap ini suatu kebijakan akan mulai diberlakukan. Dalam pemberlakuan, maka konsekuensi kebijakan tersebut juga mulai berlaku. Implementasi dan evaluasi kebijakan. Keberhasilan dalam implementasi kebijakan dikarenakan didukung adanya hambatan eksternal yang minim, sumber daya yang memadai, pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan. Kebijakan rawan masalah ada 5, yaitu kebijakan baru, kebijakan kontroversial, kebijakan yang tidak disentralisasikan, kebijakan yang berhubungan dengan krisis. Model analisis implementasi kebijakan kesehatan ada 7 model. Yang pertama itu model Kierkegaard-Edwards III. Model ini didasarkan dengan pertanyaan mengenai implementasi berhasil dan hambatan utama yang menyebabkan implementasi gagal. Model yang kedua, model Greenlee. Greenlee membagi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut menjadi 2 faktor, yaitu context of policy dan context of policy. Model ketiga yaitu model Van Meter-Van Horen ada 5, yaitu komunikasi antar organisasi dengan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksanaan, ukuran dasar, kondisi sosial ekonomi, dan sumber daya kebijakan. Model keempat yaitu model Masmaniar dan Sabatier. Ada 3, yaitu karakteristik masalah, struktur manajemen program, dan faktor di luar peraturan. Model kelima itu model Kagging. Communication model untuk implementasi kebijakan. Model Kagging menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memiliki variabel independen dan juga dependen. Dan model keenam yaitu model K-Shepard, Sherman, dan Dennis R. Rodeli, yaitu 1. Kondisi lingkungan, kedua sumber daya, ketiga hubungan antar organisasi, dan keempat karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Itulah tadi materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.